Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah, NIM 2011020033 dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Pendekatan Sejarah Budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu materi atau mengenai tema yang akan saya jabarkan atau yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai ilmu pengetahuan atau perkembangan ilmu pengetahuan dari dulu dan sekarang. Ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu atau adanya proses-proses tertentu yang dimulai dari pengetahuan sehari-hari dengan melalui pengujian secara cermat dan pembuktian yang secara teliti yang diperoleh oleh suatu teori. Dan pengujian suatu teori bisa dilakukan dengan babak-babak terakhir, yaitu akan menemukan salah satu teori yaitu dengan hukum-hukum tertentu. Dan adapun globalisasi yang membuat suatu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meningkat dengan pesat, yaitu seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Sebab berbagai penyesuaian di bidang pendidikan maupun bidang sosial budaya membuat adanya suatu peluang untuk mengembangkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan kita lihat juga teknologi sangat berkembang atau ikut keterbukaan terhadap teknologi akibat adanya ilmu pengetahuan ini. Nah, jikalau kita lihat dulu ilmu pengetahuan ini sering bergantung pada pengalaman empiris, suatu warisan budaya, dan penelitian itu hanya terbatas pada bidang-bidang tertentu saja, dan informasi tersebar melalui suatu tradisi lisan atau tertulis. Seperti yang kita ketahui bahwa dulunya orang mendapatkan ilmu pengetahuan yaitu dari secara turun-temurun, yaitu atau tradisi lisan yang disampaikan secara mulut ke mulut. Nah, sebelum adanya tulisan, maka dulunya orang memang menggunakan atau mendapatkan ilmu itu melalui tradisi lisan, yaitu yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, sekarang karena sudah ada tulisan, maka memudahkan bagi halayak ramai atau kita sendiri yang merasakannya bahwa suatu tulisan itu sangat bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan yang ditulis secara teliti dengan pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Nah, jikalau yang sekarang kan tidak hanya dalam bentuk tradisi lisan atau dari penyampaian dari mulut ke mulut saja, maupun yang sudah tertulis, akan tetapi sekarang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini, akibat adanya perkembangan ilmu pengetahuan ini membuat kita sebagai masyarakat atau sebagai mahasiswa sendiri ikut merasakan bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat menunjang suatu proses pendidikan, seperti saat sekarang ini kita banyak menggunakan media online. Nah, jikalau kita melihat apa sih perbedaan ilmu pengetahuan yang dulu dengan yang sekarang. Nah, jikalau kita melihat atau dalam konteks sejarahnya kan, kita melihat bahwa ilmu pengetahuan yang dulunya tuh sering berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Tidak terkecuali di Indonesia sendiri ataupun di Sumatera Barat sendiri, bahwa banyaknya ilmu pengetahuan itu dilatar belakangi dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut adanya suatu kepercayaan tentang hal-hal yang mistis, seperti yang terdapat di Tambo, Babat maupun yang sebagainya, itu banyak menyinggung hal-hal mistis. Nah, itu merupakan suatu kepercayaan atau ilmu pengetahuan yang dulunya sangat dipercayai atau yang sangat melingkari dalam kehidupan masyarakat dulunya. Nah, seiring berkembangnya zaman atau berkembangnya ilmu pengetahuan, kita melihat bahwa seiring lambat laun hal-hal mistis ini seiring sudah tidak
terlalu dirasakan atau tidak terlalu nampak. Kenapa? Karena kan ilmu pengetahuan semakin berkembang, dan adapun teknologi yang semakin hari semakin canggih ini membuat kita sebagai penggunanya itu merasakan bagaimana situasi maupun kondisi yang dulunya suatu hal yang sangat kita ketahui bahwa adanya hal-hal mistis ini membuat beberapa orang itu menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang memang ada dan bisa dirasakan, dan itu tercatat dalam tamu-tamu maupun ilmu pengetahuan lainnya yang dibaca sekarang, dan mereka memperbandingkan bagaimana ilmu pengetahuan atau suatu kebudayaan atau tradisi yang secara dulunya itu berkembang dengan sekarang. Nah, sekarang ini kan orang sudah hampir tidak ada yang percaya, tetapi tidak semuanya percaya akan hal-hal mistis tersebut. Contohnya saja kan dulunya orang tuh masih mempercayai adanya paranormal atau orang-orang pintar yang bisa mengobati atau mengobati secara kasat mata. Nah, tetapi sekarang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bahwa banyaknya para dokter atau ahli medis yang bisa mengungkapkan bahwa suatu penyakit itu tidak harus diobati dengan yang kasat mata, tetapi kan kita lihat bahwa adanya ilmu pengetahuan ini mengembangkan pemikiran kita bahwa suatu yang tidak terlihat itu tidak semestinya hal yang mistis, tetapi itu ada efek-efek yang melatar belakangi suatu kejadian tersebut yang secara nyata sekarang kita banyak orang yang berobat hanya ke dokter, dan berkurangnya kepercayaan orang terhadap hal-hal mistis tersebut membuat kita sebagai masyarakat ikut andil akan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut.